Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, di video pembelajaran kali ini, dengan mata kuliah puisi dan dengan dosen pengampu, Dr. Andah Hajiah Yusra Dewi, MPD. Sebelum masuk ke video intinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 11 yang terdiri dari yang pertama, Uci Arwida Kesuma dengan NIM A1B12114, yang kedua Nina Anggraini dengan NIM A1B1211121, dan yang ketiga Lulu Nurul Italiadi Putri dengan NIM A1B1211124. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai visualisasi puisi. Berikut penjelasan materinya. Menurut Susanto, bahwa visualisasi adalah pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan, atau kata dan angka petagrafik dengan mengubah konsep menjadi gambar untuk disajikan lewat karya seni atau visual. Visualisasi puisi adalah sebuah pilihan di antara banyak pilihan ekspresi seni untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, perasaan, dan sekitarnya dalam wujud visual. Video, lukisan, sketsa, dan fotografi adalah beberapa bentuk karya visualisasi yang dapat diciptakan berdasarkan puisi. Proses penggarapan visualisasi puisi dapat dilakukan oleh siapa saja, seperti anak-anak remaja, orang dewasa, kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan pekerja, dan lain-lain. Sebuah puisi jadi acuan untuk membuat gambar atau visual atau rangkaian gambar yang diharapkan sesuai dengan gagasan atau pesan yang dibuat oleh sang penyair. Penafsiran dapat dilakukan kata demi kata, bait demi bait, atau secara keseluruhan. Proses breakdown ini bebas sesuai dengan tafsir sang visualizer. Masyarakat yang akan menilai apakah tafsirnya ini tepat atau tidak, apakah memunculkan makna baru atau tidak, apakah unik atau tidak, dan seterusnya. Pada hakikatnya, visualisasi puisi adalah sebuah pilihan di antara banyak pilihan ekspresi seni untuk menyampaikan gagasan, pemikiran, perasaan, dan makna dari sebuah puisi dalam wujud visual ataupun audiovisual. Sebenarnya, terjadi selisih pendapat di kalangan beberapa seniman terkait makna yang sebenarnya mengenai visualisasi puisi itu sendiri. Namun, kita coba rangkum makna dan jenis visualisasi puisi dari mayoritas beberapa seniman dan sastrawan. Secara garis besar, visualisasi puisi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, visualisasi puisi bentuk sketsa, yang kedua visualisasi puisi bentuk lukisan, dan yang ketiga visualisasi puisi bentuk media digital. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya. Kosko Widyatmoko, seorang dosen prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa, ISI Yogyakarta, menginterpretasikan salah satu jenis praktik visualisasi puisi menjadi bentuk sketsa, di mana ia membuat sketsa gambar di samping puisi yang sebelumnya sudah diciptakan. Ia memvisualkan makna puisi tersebut menjadi sebuah sketsa gambar dan merangkumnya menjadi sebuah buku. 2 di antaranya seperti contoh gambar di samping ini. Visualisasi puisi yang kedua adalah memvisualkan sebuah puisi menjadi sebuah karya lukisan. Pada contoh di samping, puisi karya Spardijoko Damono divisualkan oleh Emma Rohimah ke dalam dimensi lukisan 2 dimensi. Ia menginterpretasikan sendiri puisi tangan waktu dengan proses menjadi seorang penghayat yang menghayati puisi secara indrawi dan mata batin. Berawal dari ketertarikan akan karya Spardijoko Damono dalam membuat karya sastra puisi dengan kata yang sederhana, tetapi memiliki makna, terutama tentang pertanyaan-pertanyaan dalam memaknai kehidupan melalui alam. Muncul sebuah gagasan untuk menciptakan karya ilustrasi dari interpretasi karya puisi yang ada di dalam antologinya yang berjudul Hujan Bulan Juni. Contoh lain visualisasi puisi ke dalam bentuk lukisan juga pernah dilakukan oleh Melisa Sunjaya. Artikel lengkapnya dapat dibaca melalui domain di samping ini.
Berikutnya adalah visualisasi bentuk media digital. Hal ngetren yang berkembang saat ini ketika menyebutkan visualisasi puisi dalam bentuk media digital, muncul satu nama, Firsa Bersari, di mana ia memvisualisasikan puisi karyanya sendiri atau karya orang lain ke dalam bentuk video ataupun teks di dalam gambar Instagram. Para sastrawan modern berpendapat hal itu kuranglah tepat untuk mendefinisikan visualisasi puisi dalam bentuk media digital, karena ada pembagian yang kompleks lagi di dalamnya. Sastrawan modern di zaman sekarang membagi pengertian visualisasi puisi ke dalam bentuk media digital ke dalam dua hal, antara lain: 1. Puisi media atau puisitronika atau China puisi. Ini adalah salah satu contoh dari visualisasi puisi dalam bentuk media digital. Bukan satu-satunya contoh pasti dalam mendefinisikan visualisasi puisi dalam bentuk media digital, apalagi mendefinisikan ini sebagai visualisasi puisi saja. Yang kedua, visualisasi puisi bentuk video. Sebuah puisi yang dikemas dalam bentuk video berisikan teks puisi, adegan, dan latar musik di dalamnya. Salah kaprah yang terjadi di masa modern ini adalah menyatakan bahwa jika sebuah pembacaan puisi, deklamasi puisi, musikalisasi puisi, dan dramatisasi puisi yang direkam atau divideokan lalu diunggah ke media sosial atau disebarluaskan dengan perantara lain, disebut berakibatkan pada bertabrakannya pakem dari setiap seni yang bisa digarap dari sebuah karya sastra puisi itu sendiri. Jika sebuah pembacaan puisi, deklamasi puisi, musikalisasi puisi, dan dramatisasi puisi direkam atau divideokan, itu hanyalah pembacaan puisi, deklamasi puisi, musikalisasi puisi, dan dramatisasi puisi yang direkam menggunakan sebuah perangkat elektronik sehingga menghasilkan sebuah produk video. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.